kita harus sadar bahwa desa atau kelurahan itu adalah rumah kita. Jadi apa yang kita miliki dan apa yang terbaik untuk desa kita atau kelurahan kita, jadi monggo dan penuh rasa ikhlas kita berikan sebagai sumbangsih kepada desa kita. Dengan adanya anggaran dana desa, dana kelurahan yang semakin menipis ini, artinya sedikit ini, mohon ini dimanfaatkan sebesar-besarnya, semaksimal mungkin, utamanya kepala desa, kepala kelurahan yang paling utama itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Sekarang sudah masuk ke dunia digitalisasi. Kalau zaman dulu ada peribahasa mata jendela hati. Kalau sekarang Buku jendela dunia. Kalau sekarang itu teknologi adalah jendela masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat Potret Media yang ada di rumah. Kali ini kita kembali lagi dalam program spesial kita, yaitu Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Yang pada hari ini kita sudah bersama dengan 3 para wakil rakyat dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan dan teman-teman sahabat Potret Media yang ada di rumah. Kalau biasanya kita take video atau begitu atau podcast di tempat kantoran dan lain sebagainya, sekarang ini cukup rindang ya Bapak Ibu sekalian dan juga nyaman ini karena kita saat ini ada di Omah Kota Pandaan Pasuruan yang mana tempatnya sangat sejuk dan sangat dengan makanannya yang cukup nikmat yang pada hari ini sudah disajikan untuk menemani podcast kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu dan juga sahabat Potret Media yang ada di rumah, kita semua tahu bahwasanya kita sudah memasuki era digital, bahkan sudah artificial intelligence begitu ya Bapak Ibu ya. Yang mana semua hal dalam kehidupan kita sudah terdigitalisasi, apalagi sekarang sudah masuk gen alpha, itu semuanya serba digital ya. Jadi pada hari ini sebelum kita melanjutkan podcast kita sapa-sapa dulu yuk para wakil rakyat kita pada pagi hari ini yang ada di samping saya dengan kerudung ungu cantiknya Ibu Ni Sugiyarti. Masya Allah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat Bu? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau menyapa sahabat-sahabat Potret Media yang ada di rumah ya. Selanjutnya di samping Ibu Ni ini ada Bapak Haji Sugianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi berangkat jam berapa kalau boleh tahu? Saya tadi berangkat jam 8. Jam 8, nomor 1 ya sebelum tokonya buka kayaknya. Iya. Baik, dan sampingnya lagi ya tak lupa dengan kumis ternamanya dan juga paling populer ya di Kabupaten Pasuruan, Bapak Kasiman, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, sehat Pak ya? Pangestu. Kalau saya lihat Pak Kasiman itu selalu fresh begitu ya bawaannya ya. Kalau boleh tahu nanti bisa di-spill parfumnya di belakang. Oke. Karena selalu fresh begitu kelihatannya ya. Baik Bapak Ibu wakil rakyat pada siang hari ini, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwasanya saat ini sudah memasuki era digitalisasi, sahabat AI kalau kata anak Gen Alpha itu sekarang sahabat AI. Kita akan membahas tentang menuju Smart Village, strategi Komisi 1 mendorong digitalisasi dan kesiapan SDM aparatur desa di Kabupaten Pasuruan. Jadi garis besarnya hari ini kita akan membahas tentang desa yang cerdas gitu ya, Smart Village. Nah, terus apa hubungannya sih dengan digitalisasi? Kenapa kok kita harus membahas hal ini? Nah, kira-kira pandangan dari para wakil rakyat kita tentang Smart Village ini seperti apa? Mungkin bisa dari Bapak Kasiman terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Kasiman dari fraksi Partai Gerindra, khususnya saya diusung dari Dapil 6, akan menjawab ya. Perlu adanya digitalisasi dan bentuk peningkatan SDM di masing-masing desa
itu didasari yang pertama, yaitu perlu adanya satu pelayanan yang sangat cepat. Yang kedua, perlu adanya suatu informasi yang terbuka. Yang ketiga kalinya, perlu penyampaian hal-hal yang bersifat publik itu tersampaikan dengan tuntas, karena ya keberadaan desa itu untuk diketahui masyarakat satu-satunya adalah dengan proses digitalisasi, serta perlu pelayanan yang menyeluruh, yang tidak begitu ribet, ya, cepat, tepat, dan menyenangkan, ya, itu dengan cara digitalisasi. Yang terakhir, desa itu perlu ditingkatkan perangkatnya, tingkatkan SDM-nya itu berdasarkan 3, ya. Yang pertama, untuk meningkatkan bentuk karakteristik, ya, komunikasi dengan masyarakat, yaitu public speaking, ya. Jangan sampai jadi perangkat itu mencucu, ya. Karena perangkat itu juga pelayan masyarakat. Karena perangkat itu ya? adalah pelayan masyarakat, betul, ya. betul. Yang kedua, juga perlu ditingkatkan SDM-nya terkait, yaitu basic knowledge-nya, pengetahuannya. Jangan sampai perangkat itu pengetahuannya itu malah gagap, ya. Gagap iptek, gagap informasi, gagap lain-lain. Nah, itu kan tidak bagus. Oh iya, betul. Terakhir, perlu ditingkatkan adanya suatu interaktif sosial, ya. Interaksi sosial. Jadi kalau bahasa kerennya di masyarakat adalah hubungan interpersonal dan terapeutika, ya. Luar biasa. Hubungan saling percaya dan komunikasi, hubungan yang bisa memberikan solusi, ya, atau pemecahan suatu masalah di desa. Maka pelajarannya adalah smart village pada suatu desa. Oke, luar biasa sekali ya, cukup komplit sebenarnya tadi yang sebagai pembuka acara podcast kita pada hari ini, ya, yang dijelaskan oleh Pak Kasiman. Artinya smart village ini merupakan cara cepat begitu, ya, dengan digitalisasi, dan juga perlu adanya pengembangan di bagian SDM juga untuk mengimbangi hal tersebut begitu, ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya ini, karena kita bicara digitalisasi begitu, ya, pasti ada beberapa untuk preparing itu, ya, terutama di SDM-nya, terus dari letak geografisnya mungkin, karena di Pasuruan ini cukup komplit, ada pegunungan, ada lautan, dan lain sebagainya, ada desa-desa yang terpelosok begitu, ya. Nah, ini bagaimana nantinya kesiapan dari Komisi 1 untuk mengawal adanya smart village di desa-desa. Mungkin dari Buni bisa menjelaskan, Ibu? Matur nuwun, Mbak. Sebelum saya menjawab itu, perlu saya luruskan dulu, ya, berkaitan dengan, mohon maaf untuk serak, Mbak, mari konser soalnya. Iya, lagi musim, ya. 2 bulan konser saya, Pak. 2 bulan konser. Apa sih desa cerdas, atau kerennya smart village? Smart village. Desa cerdas itu adalah desa yang mampu mengintegrasikan program pembangunan. 3 hal yang harus diintegrasikan itu, ya, pertama berkaitan dengan Mbak, berkaitan dengan teknologi informasi, kemudian inovasi digital, dan telekomunikasi dengan kearifan lokal. Kalau program pembangunan desa itu sudah mampu mengintegrasikan 3 hal ini, maka pemerintah desa insya Allah dengan mudah akan bisa melayani masyarakat secara mudah, cepat, dan transparan. Itu yang penting. Sebelum saya menjawab pertanyaan panjenengan tadi, berkaitan dengan komponen-komponen yang harus disiapin untuk desa digital, ya tentunya bicara tentang digitalisasi itu tidak lepas dari teknologi. Betul. Dan teknologi ini saat ini yang sedang kita berproses, yaitu berkaitan dengan teknologi internet. Betul. Itu dasarnya, Mbak. Iya. Kalau internet ya mustahil desa smart itu bisa kita wujudin. Berkaitan dengan itu, yang pertama tadi secara infrastruktur, yaitu internetnya,
Kemudian yang sampaikan oleh Pak Dr. Kasiman berkaitan dengan SDM-nya, baik itu SDM dari perangkat desa maupun SDM dari masyarakat itu sendiri harus kita siapin. Ya karena nanti yang juga bersentuhan langsung juga masyarakat, Betul, begitu ya, tidak hanya aparat pemerintahan ya. Kalau pemerintahan desanya mampu melaksanakan program digitalisasi, tapi masyarakatnya tidak paham digitalisasi, ya percuma. Iya, betul. Jadi masyarakat juga harus diberikan wawasan, diberikan pengertian, pemahaman apa sih desa digital itu, apa sih yang harus dilaksanakan oleh desa digital itu, sehingga semua pelayanan itu bisa dilaksanakan, atau dalam pelayanan itu desa bisa lebih cepat, seperti yang saya sampaikan tadi, lebih transparan dan lebih lebih mudah. Karena memang tujuan dari digitalisasi itu kan untuk mempermudah pelayanan. Intinya di situ. Itu mungkin, Mbak. Iya. Artinya kalau dari infrastruktur tadi yang disampaikan oleh Bu Ni begitu ya, dari Komisi 1 ini sudah ada beberapa hal yang sudah dirumuskan begitu ya di kursi Dewan untuk kebijakan terkait dengan Smart Village ini. Nah, ini sudah sampai mana sih? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Gianto atau mungkin Ibu Ni, monggo. Terkait dengan kebijakan Smart Village ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, bahwa Smart Village ini sampai dengan hari ini tidak semua desa atau kelurahan se-Kabupaten Pasuruan ini sudah melaksanakan itu. Karena banyak kendala-kendala. Yang pertama teknologi, karena tidak semua akses internet ini bisa menjangkau. Yang kedua SDM. Yang ketiga adalah kemauan daripada kepala desa. Jadi alhamdulillah saat ini untuk menjadi perangkat desa itu ijazahnya sekarang ini sudah SMA ya. Paling tidak kalau ijazah SMA itu rata-rata sudah mengerti komputer, mengerti IT. Nah, paling tidak untuk layanan-layanan dasar seperti KTP, seperti KK, surat kematian, alhamdulillah hampir menyeluruh di Kabupaten Pasuruan ini sudah bisa dirasakan. Nah, terkait lain-lain untuk kepala desa ini, mungkin ada beberapa yang merasa, aku kalau pakai digitalisasi, khawatir salah akses, keliru, akhirnya menimbulkan suatu permasalahan. Tapi dengan adanya saat ini perangkat desa yang lulusan, maaf ya, untuk kepala desa sekarang ini SMP sudah bisa ya menjadi kepala desa ya. Tapi untuk perangkat ini yang bisa membantu untuk administrasi desa ini kan sudah dari SMA semuanya. Jadi kendala-kendala semacam itu terkadang muncul ini gara-gara kepala desa yang ketakutan itu tadi. Takut untuk kalau kita pakai Smart City, khawatirnya kalau ada kesalahan, terus kemudian dia sudah merasa nyaman, gitu loh. Sudah merasa nyaman kalau sudah dengan lembaran kertas-kertas ini sudah oke kok. Kenapa kadang orang-orang yang terutama yang jarang itu yang sekarang menjadi konsentrasi dari Komisi 1, bagaimana nantinya, karena untuk Smart City ini minimal ini sudah menjadi kebutuhan, ya, bukan lagi bukan keharusan, tapi sudah menjadi kebutuhan untuk mempermudah urusan-urusan yang ada di desa atau kelurahan ini. Jadi untuk mempermudahnya itu insya Allah sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Mungkin itu, terima kasih. Oke, artinya di Kabupaten Pasuruan sendiri ini masih belum bisa menyeluruh untuk Smart Village ini ya, masih ada beberapa yang baru mau untuk mengembangkan di Smart Village ini, begitu ya, Pak? Betul, ya. Artinya sejauh ini beberapa kepala desa juga sudah mulai terbuka kah, apa bagaimana terkait dengan Smart Village ini? Ya, saat ini mulai terbuka karena itu tadi sudah menjadi kebutuhan. Dan di Komisi 1 sendiri sekarang ini sudah gencar-gencarnya seringkali kunjungan
ke daerah-daerah, misalnya ke Batu. Batu itu luar biasa untuk smart village-nya. Ya. Iya, Sidoarjo, Surabaya ini luar biasa. Tapi ada beberapa desa juga yang di luar Kabupaten Pasuruan ini yang tidak neko-neko ya, dengan sistem yang paling sederhana, tapi sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan dasar dari desa itu. Jadi bukan dengan internet, dengan sistem ya. Karena yang mahal ini di sistem biasanya ya. Betul. Tapi ada beberapa desa itu yang punya aplikasi yang sederhana, yang tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk bisa menjangkau kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Justru yang sederhana itu juga mudah sekali untuk diaplikasikan begitu. Kemudian dari Komisi 1 sendiri ini sudah ke masing-masing dinas DPMD itu berupaya untuk bagaimana meningkatkan kemampuan daripada kepala desa atau perangkat desa dengan pelatihan-pelatihan itu. Sudah mulai bergerak ya Bapak? Ya, insya Allah Komisi 1 sangat mendukung itu. Oh iya, baik. Izin Mbak menambahkan yang disampaikan oleh Pak Haji Sugiyarto. Okay. 2025 ya Pak ya. Kemarin kita yang 2025 itu sebenarnya Komisi 1 itu sudah menganggarkan mulai 2024 sebenarnya, 2024, 2025 menganggarkan berkaitan dengan yang jenengan sebut sebagai desa cerdas itu untuk yang 300 itu loh. Digitalisasi. Iya, untuk pelatihan. Pelatihan untuk desa. Kalau tidak salah itu 2 orang, sekdesnya sama operator. Jadi itu sudah kita awali 2024-2025 berkaitan dengan desa cerdas ini. Sudah sebenarnya. Mulai tahun 2024 sudah mulai bergerak 2025. Begitu ya. Iya, kita sudah bergerak karena ini. Dari awal Komisi 1 ini sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah dengan adanya portal satu pintu di pemerintah daerah, maka kewajiban dari pemerintah daerah itu untuk mendukung semua desa bisa menuju ke sistem itu. Dan kami mendengar kemarin sudah mulai dibuka apa yang kemarin tuh Pak Bupati buka itu, melonsing itu. Yang di Kominfo itu loh. Iya. Di Kominfo itu ya. Yang pada intinya itu adalah pengembangan dari Common Center. Itu kan dibuka. Yang pada dasarnya Common Center itu adalah menjadi satu pintu data seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan itu nanti di situ pusatnya. Dari desa terintegritas di kabupaten. Betul. Lah kalau kemudian pemerintah daerah sudah melakukan portal satu pintu, kemudian Common Center, kalau tidak diimbangi oleh pemerintah desa itu kan juga percuma karena datanya itu kan sebenarnya dari desa. Data yang ada di Common Center maupun di portal itu semuanya dari desa, sehingga desa ini menjadi sumber data yang ada di portal satu pintu itu. Jadi kami dari Komisi 1 sudah menganggarkan itu, sudah mengawal sejak tahun 2024 sampai sekarang. Oke, baik Bapak Ibu. Dan sejauh ini pasti masih ada beberapa warga begitu ya yang masih asing dengan digitalisasi, karena bahkan pun anak-anak muda sekarang itu menganggap smart village itu mungkin ruangan yang ber-AC, terus dengan komputer begitu ya. Ternyata tadi pada sederhananya aja di kota-kota yang lain yang sudah bergerak itu bahkan dari sektor pertanian dan lain sebagainya itu sudah bisa smart begitu ya. Artinya ini bagaimana sih tanggapan sampai hari ini terkait dengan smart village ini bagi masyarakat yang ada di desa ini? Mungkin Pak Kasiman bisa membantu menjawab. Terima kasih ya. Kalau tanggapan smart village pada masyarakat di desa, sebenarnya mereka sangat antusias dan sangat berharap serta berangan-angan itu terlaksana terwujud, bukannya sebagai impian saja. Sehingga begini, apapun yang terjadi di desa beserta perangkatnya dan kepala desanya, kuncinya hanya satu, ya. Dasar hukum pakai itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang saat ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
khususnya kalau Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu pasal 18 ya. Di situ mengatur seluk-beluk desa serta aparaturnya. Serta tujuan utama Smart Village itu apa sih? Kenapa masyarakat berharap dan kemudian masyarakat di desa itu sangat sukacita hal itu? Yang pertama, masyarakat di desa berharap desanya itu cerdas. Ya. Pastinya. Cerdas apa? Satu, mereka itu mengetahui tentang teknologi, informasi ya, serta IT itu jelas ya. Yang kedua, mereka itu bisa menggali potensi yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang diawali yaitu pertumbuhan ekonomi yang nantinya mengarah kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya. Nah, kembali ke masyarakat ya. gitu ya. Terus yang terakhir ya ada yaitu suatu kiat ya, kemampuan serta keinginan untuk menangkap potensi-potensi yang ada di lingkungannya serta potensi-potensi yang berhubungan dengan lingkungannya. Contoh ya, kebijakan pemerintah daerah tentunya nggak lepas daripada nawacita dari pemerintah pusat ya. Itu harus connect, dilihat. Saat ini bupati itu visi misinya apa? Program kerja andalan unggulannya itu apa? Nah, desa senangkap. Jangan sampai kepala desa mempunyai visi misi di dalam kampanye ya itu bertentangan atau nggak selaras dengan visi misi kepala daerah. Tentunya tugel ya. Berarti itu nanti akan dipangkas. Apa pangkasannya? Regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Tentang apa? Perbendaharaan negara. Nah, di dalam perbendaharaan negara itu macam-macam toh. Satu ya, ada tata cara untuk pengelolaan aset negara, termasuk aset desa kan aset negara, Pak. Itu yaitu PP nomor 27 tahun 2000 berapa? 2012 ya. Diperkuat lagi PP nomor 28 tahun 2020. Ini jelas ya. Undang-undang ada, PP-nya ada. Tinggal desa membuat perdes, peraturan desa. Pelaksanaannya oleh kepala desa sebagai petunjuk di lapangan namanya perkades ya. Itu semua harapan daripada masyarakat di desa atau di kelurahan. Bahwa desa merupakan ujung tombak akar rumput untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Betul sih. Gitu. Tapi sejauh ini tuh terkadang masih ada aja yang mengeluhkan terkait dengan kenapa kok pelayanannya masih lama sekali, padahal sudah mulai memasuki era digitalisasi begitu ya. Yang dikeluhkan itu beberapa di memang perangkatnya ini yang generasinya itu sangat gap dengan generasi digital yang saat ini. Nah, ini bagaimana cara menanggapi itu, Bapak? Apakah harus ada regenerasi ataupun ada perekrutan baru tapi tidak menghilangkan generasi yang lama? Ini bagaimana untuk menanggapi fenomena itu? Mungkin bisa dijawab dari Buni terlebih dahulu. Terima kasih, Mbak. Sebelum saya menjawab itu, Mbak, saya menjawab dulu yang disampaikan kepada Pak Kasiman, menambahi aja ya. Bahwa masyarakat sekarang itu sebenarnya sudah melakukan adaptasi. Adaptasi dengan kehidupan yang sekarang yang semuanya menggunakan teknologi modern. Kita sendirilah, saya sendiri, tidak perlu jauh-jauh. Bangun tidur, yang saya cari itu, kayak dulu Pak, gerabak bojone Pak ya, dewi-dewi. Sekarang enggak, saya yakin itu semuanya. Bangun tidur cari apa? HP. Saya yakin itu. Jadi ketika bangun tidur cari HP, sing dibuka WA, lek gak ngono TikTok, lek gak kudu FB ataupun apa itu? Grup ya. Ya, macam-macam lah. Nah, itu artinya bahwa kita itu sudah beradaptasi, masyarakat sudah beradaptasi. Bahkan di daerah pedesaan pun sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan yang menggunakan teknologi. Dan itu bukan sebuah kesulitan sebenarnya. Karena mereka sudah tahu lah. Ya. Dengan sendirinya. Iya, betul. Hanya saja bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa di luar itu, di pemerintahan itu kita juga menggunakan teknologi dalam rangka untuk pelayanan masyarakat. Contohnya pelayanan KTP. Pelayanan untuk surat pengantar sehat. Ya, ada ya surat pengantar sehat. Pelayanan dasar. Itu semuanya sudah menggunakan
teknologi modern dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintah. Insya Allah dari 365 desa kelurahan ini semuanya sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Dan itu diwajibkan oleh Pak Bupati. Oh. Insya Allah sudah menggunakan Semua kepala itu. desa ya? Ya, untuk pelayanan dasar ya. Iya. Untuk tanda tangan elektronik, insya Allah sudah menggunakan itu. Tinggal bagaimana kita mendorong masyarakat, mendorong perangkat desa untuk bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kondisi itu. Kalau memang ada salah satu yang saya sampaikan tadi, tahun 2024-2025, kita sudah menganggarkan untuk pelatihan, ya untuk itu Mbak. Untuk memberikan pelatihan kepada para perangkat desa, terutama operator dan sekdes, untuk bisa menjalankan minimal untuk pelayanan dasar itu. Insya Allah kalau saat ini untuk pelayanan KTP dan surat menyurat di desa tidak ada kesulitan. Kalau ada itu mungkin yang masih model konvensional ya Mbak ya, masih tradisional. Tapi kalau untuk model sekarang ini menggunakan elektronik, Digitalisasi cukup menggunakan kita datang ke desa, langsung diisi, sudah masuk ke Dukcapil. Iya. Bahkan ada mungkin sekarang yang sudah menggunakan WA untuk mengisi itu. Dan itu saya kira tidak sulit kok. Karena secara pribadi, kebetulan di partai kami ya, di partai kami itu mengembangkan teknologi bagaimana ngurus KTA itu menggunakan KTP. Menggunakan WA, maksud saya, ngisi WA. Jadi kita kirim sistemnya, anggota mengisi sistem itu, langsung muncul yang namanya KTA. Itu bisa. Dan saya pikir masyarakat juga, pemerintah daerah lebih canggih daripada kami. Insya Allah sudah tidak ada kesulitan itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Terkait dengan tadi kan kepengurusan KTP dan lain sebagainya, kadang warga juga resah begitu ya terkait dengan keamanan data pribadi begitu. Nah, ini bagaimana sih Komisi 1 bisa mengawal supaya data pribadi dari masyarakat itu tetap aman dan juga Smart Village ini atau digitalisasi ini masih tetap bisa dilanjutkan. Mungkin dari Pak Sugianto bisa bantu menjawab? Ya, terima kasih. Jadi terkait keamanan ini kita tidak bisa menghindari ya sebenarnya ya. Tapi paling tidak pemerintah daerah itu sudah menyiapkan server-server untuk keamanan itu. Tapi kalau terkait harus aman betul, ya kita tidak bisa menghindari. Bahkan sekarang ini Iran banknya 3 bank itu sudah server pusat aja bisa kena hack loh, Pak. Iya, sudah bisa kena hack. Ya paling tidak di pemerintah daerah itu sudah menyediakan server-server supaya aman. Paling tidak seperti itu. Tadi yang disampaikan Bu Nik tadi saya sepakat, tapi ada satu hal, kadang masyarakat itu terkait pengurusan KTP. Mereka itu gak ono bukti ini KTP sing berupa lembaran ini dianggap belum selesai ya. Padahal itu terkadang di kabupaten sendiri itu tidak mencukupi. Jadi untuk kebutuhan Belangkonya. 1 bulan itu kadang belangkonya nggak nututi, sehingga harus nunggu. Lah karena ketidakaktifan daripada masyarakat supaya untuk KTP-nya ini biar mereka hanya menunggu, tidak mengkonfirmasi, kadang ketutupan lagi. Iya sih betul. Ya, artinya seperti kalau itu. misalkan ada hal-hal yang ada tanda keterlambatan begitu ya, harus konfirmasi kepada pelayan terkait begitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya ini. Kadang memang masyarakat itu kok lama sekali ini udah hampir 2 minggu. Belangko KTP begitu. Mbak, kesediaan Belangko KTP-nya begitu ya. Oke. Nah, ini kan melanjutkan poin tadi begitu ya. Bagaimana kiranya supaya the man behind the gun ini tidak gaptek begitu ya. Nah, sejauh ini tadi yang sudah disampaikan adalah sudah terlatih begitu ya. Nah, ini apakah pelatihannya ini ada setiap tahun kah atau memang hanya ada di awal 2024 itu aja atau bagaimana? Ibu bisa dijelaskan. Dan itu memang khusus perangkat desa atau mungkin masyarakat secara luas itu juga bisa mengikuti pelatihan tersebut? Mungkin bisa dibantu menjawab, mungkin dari Pak Kasiman. Terima kasih ya. Untuk pelatihan tentang IT,
yang kayaknya yang dilatihkan itu bukan masalah yang mikro ya, atau apakah ya makro, ya bisa tidak ya. Karena IT itu pada dasar sekarang sudah konsumsi publik, bukan hal yang aneh. Betul. Hanya untuk bagaimana tata cara melayani kebutuhan masyarakat, khususnya pelayanan dasar, itu tentu yang dilatih adalah pejabat yang berwenang atau pejabat yang melaksanakan kewajiban tugasnya, yaitu perangkat desa ya, baik kaurnya yaitu atau mungkin pejabat ditunjuk oleh kepala desa untuk menangani pelayanan dasar masyarakat yang menggunakan IT ya. Dan pelatihan itu sebenarnya dari pemerintah daerah sudah dianggarkan ya, bisa dilaksanakan per tahun, bisa dilaksanakan situasional. Dasar hukumnya jelas ya, jelas. Dasar hukum yang dipakai pedoman yaitu bahwa pembina pelaksana harian ya, ASN atau perangkat itu adalah kepala daerah atau bupati. Jelas itu ya. Tetapi di dalam PP undang-undang itu desa mempunyai suatu hak di dalam tata cara penggunaan anggaran, juga status desa ya. Kepala desa menganggarkan sesuai dengan persetujuan BPD tentunya yang namanya RAPBDes ya, itu boleh kok berapapun selagi anggaran mencukupi ya, dan di dalam perencanaan itu dimasukkan SIPD desa ya, kemudian nanti diraningkan tentunya harus disetujui oleh BPD dulu ya. Itu untuk desa ya. Tetapi untuk masyarakat, masyarakat itu ada bentuk pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui yaitu urusannya, contohnya ya pelatihan di dalam teknologi komunikasi informatika itu dari Kominfo ya, itu anggaran ada, programnya ada, tinggal desa ngajukan untuk berapa. Bahkan tidak desa Pak, kelompok masyarakat yang sudah mempunyai badan hukum yang sudah jelas itu boleh mengajukan ya, dan daerah atau pemerintah daerah sudah memfasilitasi. Nah, kemudian juga mungkin pegiat-pegiat ya di masyarakat, kemudian remaja apa itu boleh mengajukan dengan catatan semua itu melalui suatu progres ritme portal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oke, baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan tadi yang masyarakat umum begitu yang sudah terlatih terutama. Nah ini kan di beberapa desa ini bagaimana sih proses perekrutan begitu ya untuk bisa menyumbangsihkan potensinya di desa. Karena ada beberapa mungkin pemuda-pemuda itu juga ingin tertarik mengembangkan desa tersebut. Nah ini apakah harus tergabung dalam aparat pemerintahan pelayanan di desa di kantornya atau bagaimana? Nah ini kalaupun misalkan memang bisa, nah ini bagaimana biasanya prosedur untuk bisa mendaftarkan diri dan pengawalan dari Komisi 1 sejauh ini bagaimana? Mungkin dari Buni, Pak Sugianto atau Pak Kasiman monggo. Oke lanjut ya. Ngapunten Buni, Pak Sugianto ya. Sebenarnya Mbak, rasa cinta, rasa memiliki itu tidak perlu dikelompok-kelompokkan ya. Karena desa itu suatu wadah kumpulan dari masyarakat. Nah, masyarakat itu ada namanya hubungan manusia masyarakat dan hubungan masyarakat dan masyarakat ya. Jika ada anggota masyarakat ya, tiba-tiba mereka punya potensi yang sangat dibutuhkan desa dalam rangka memajukan desanya ya, itu tidak harus masuk perangkat desa, tidak perlu ya. Mereka bisa menyampaikan kepada pemerintah desa, menyampaikan program yang mereka miliki, serta membuat komunitas ya. Komunitas nanti akan diadop, juga akan diwadahi oleh desa. Jadi saya mampu IT, saya mempunyai suatu kemampuan untuk mewujudkan teknologi modernisasi di desa. Jadi modernisasi itu tidak membunuh tradisi budaya ada, tidak, tapi menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan potensi yang ada dengan tidak membunuh yang sudah ada. Itu namanya modernisasi.
Oke. Dan itu jika disampaikan ke desa sudah yakin tidak salah. Oke. Ya. Selain mereka masuk ke dalam perangkat desa. Gitu Mbak ya. Oke, baik. Menyambung tadi dari Pak Kasiman, mungkin Pak Sugianto bisa memberikan gambaran terkait dengan sejauh ini apresiasi bagi desa yang sudah smart village atau mungkin pemuda yang mau menyumbangsihkan potensinya terutama di digitalisasi begitu ya untuk kemajuan smart village ini. Nah, ini sejauh ini apa yang sudah diberikan dari pemerintah daerah? Mungkin bisa dipaparkan. Terima kasih. Bahwa untuk membangun desa itu seperti yang dikatakan Pak Kasiman, nggak harus kelompok ya, mungkin perorangan bisa, tapi berkolaborasi begitu ya. Iya, tapi pemerintah itu sudah punya wadah sebenarnya terkait kelompok-kelompok masyarakat ini. Ada yang namanya Pok Darwis, ada yang namanya KIM. KIM ini kelompok informasi masyarakat ya. Pok Darwis kelompok sadar wisata. Nah, kalau mau membangun desa, mungkin dari dua sisi itu sudah lumayan bagus di samping lembaga-lembaga yang ada desa seperti BUMDes dan lain-lain. Kalau bisa berkolaborasi katanya Bumi, itu luar biasa. Wani kolaborasi. Jadi, ada desa contohnya mungkin di Pasuruan yang pernah mendapatkan ini? Randupitu. Kalau Randupitu ini mungkin salah satu dari 365 desa ini yang saat ini sudah mempunyai sertifikat digital, sertifikat elektronik ya. Nah ini luar biasa sekali karena ketika misalnya terjadi kebakaran, terus akhirnya hangus semua sertifikat, nah itu tidak ada backup data. Ya. Tapi juga resikonya juga besar juga seperti tadi. Ya, kretek, bukan sertifikatnya. Kalau sertifikat BPN itu kretek. Iya, yang BPN sekarang sudah elektronik semua. Bukan, ya. itu yang kertas apa kretek itu, letter C yang elektronik. Letter C desa ya. Tanah ya. 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 Tapi kalau pemerintah daerah sekarang sudah sertifikat elektronik sudah semua ya. Nah, terus terkait banyak desa-desa yang didukung oleh Pok Darwisnya, KIM-nya, itu yang BUMDesnya lebih maju daripada yang tanpa dibantu mereka itu. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Ngomongin tentang akses penunjang begitu ya, atau fasilitas penunjang bagi desa ini selain dari anggaran yang sudah dianggarkan begitu, apakah ada fasilitas lain mungkin yang diberikan untuk bisa mewujudkan smart village ini? Bagaimana dari Bu Nit bisa menjelaskan? Terima kasih Mbak ya. Sebelum itu saya tak nambahin yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kasiman sama Pak Haji Sugianto. Monggo. Berkaitan dengan keamanan data. Salah satu indikator sukses desa cerdas itu adalah keamanan data. Kalau data gak aman, ya percuma. Ya, nah, ada 6 pilar di desa cerdas itu, salah satunya adalah berkaitan dengan masyarakat cerdas juga. Di mana masyarakat itu harus mempunyai literasi digital yang cukup, kemudian pelatihan keterampilan digital, kemudian peningkatan SDM. Itu yang perlu saya tambahkan yang disampaikan oleh Pak Kasiman dan Pak Sugiarto, bahwa hal-hal seperti itu mungkin remeh, tapi harus kita jaga banget. Karena keamanan data ini menjadi superior di desa digital. Jangan sampai nanti hal-hal kecil ini kemudian menjadi sebuah sumber persoalan yang luar biasa. Seperti tadi contohnya ketika desa itu memberlakukan kertas apa istilahnya? Letter C ya? Letter C digital, ketika berada di tangan yang tidak tepat, maka ini akan menjadi sebuah persoalan. Iya. Ini yang harus kita jaga banget. Betul. Makanya berkaitan dengan pelayanan dasar seperti KTP dan yang hal-hal yang lain, itu yang menjadi pusat atau menjadi penanggung jawab penuh adalah ada di DPMD. Tidak boleh ada yang mengakses
selain DPMD. Dan itu pun personalnya sesuai dengan tupoksinya. Oke, Tidak baik. semua desa itu bisa mengakses KTP, Mbak. Iya, Data iya. KTP. Tidak semua desa, tidak semua ya. Tidak bisa, bukan tidak semua. Tidak ada desa yang bisa mengakses data KTP secara bebas, data KK secara bebas, kecuali yang berwenang yaitu yang ada di DPMD. Itu menjadi salah satu cara bagaimana pemerintah daerah itu mengamankan data yang ada di data pemerintah daerah. Oke. Saya sarankan juga kepada masyarakat, jangan terbiasa mengirim data individu KTP itu melalui grup WA. Ini jangan. Kalau bisa jangan. Pengamannya sangat luar biasa, ini harus dijaga. Karena di grup WA itu banyak orang. Ya, saya Banyak sempat itu anggotanya. menemukan orang yang ngirim Nah, sertifikat padahal tanah gitu. yang membutuhkan KTP ini Iya. ada cuma adminnya misalnya. Karena kadang-kadang kita itu dianggap ini sak duluran, kirim aja di situ. Iya. Padahal kan kadang orang itu ya. pikirannya tidak selalu sama. Nah, ini saya berharap saya memberikan saran kepada warga masyarakat Pasuruan, jangan membiasakan diri dan jangan kalau bisa ngirim data pribadi itu melalui grup. Kalau memang dibutuhkan ya sudah person saja, ke admin ya sudah ke admin saja. Kalau perlu jangan diberikan secara online tapi secara fisik, sehingga nanti ada pertanggungjawabannya. Iya, betul. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kemudian yang terakhir tadi apa? Pertanyaannya apa, Mbak? Sampai lupa aku pertanyaan terakhir. Oke, apa namanya terkait dengan tadi menyambung aja terkait dengan keamanan nanti semisal terjadi kebocoran data, semoga tidak terjadi begitu ya. Langkah konkret seperti apa yang akan dikawal dari Komisi 1 ini seperti apa? Sampai hari ini kita masih belum mendengar ya ada laporan terkait dengan kebocoran data melalui pemerintah daerah. Sampai saat ini loh ya. Oke, baik. Kalau memang itu harus terjadi ya maka langkah-langkah secara hukum kalau dibutuhkan ya itu kita lakukan. Tapi minimal itu kita telusuri dulu. Apa sih yang menjadi kendala, apa sih yang menjadi sumber kebocoran itu kita harus inventarisir dulu. Jangan sampai kita kemudian langsung ada kebocoran data, kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ini sudah berada di penghujung waktu podcast kita begitu ya. Sebagai penutup ini mungkin bisa diberikan closing statement untuk teman-teman sahabat Potret Media yang ada di rumah terkait dengan Smart Village dan juga kesiapan untuk pengembangan SDM masyarakat yang ada di rumah dalam menjemput Smart Village di tahun-tahun berikutnya. Ini monggo dari Pak Kasiman terlebih dahulu, boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, kita harus sadar bahwa desa atau kelurahan itu adalah rumah kita. Jadi apa yang kita miliki dan apa yang terbaik untuk desa kita atau kelurahan kita, jadi monggo dan penuh rasa ikhlas kita berikan sebagai sumbangsih kepada desa kita. Dan data-data pribadi kita tentunya juga akan diamankan, yaitu sedang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Itu insya Allah di dalam pencegahan data pribadi. Yang kedua, ngapunten, kita sadari ya, apapun bentuknya ya desa kita itu adalah awal dan akhir keberadaan kita dan keluarga kita. Untuk itu saya titip kita bangun bersama, kita jaga bersama. Nanti ke depan Smart City desa kita itu menjadi desa yang paling handal, paling hebat dan madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Smart Village to the Smart City begitu ya. Berawal dari Smart Village menjadi ke Smart City Kabupaten Pasuruan. Luar biasa, terima kasih Pak Kasiman. Selanjutnya closing statement dari Pak Segianto, boleh disampaikan Bapak. Terima kasih. Saya sampaikan kepada seluruh kepala desa, kepala kelurahan yang ada di utamanya Kabupaten Pasuruan, dengan adanya anggaran dana desa, dana kelurahan yang semakin menipis ini, artinya sedikit ini, mohon ini dimanfaatkan sebesar-besarnya, semaksimal mungkin, utamanya
kepala desa, kepala kelurahan yang paling utama itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi utamakan pembangunan fisik itu memang perlu, tetapi kepada pengayoman pelayanan terhadap masyarakat ini adalah yang paling penting. Jadi gunakan anggaran dana desa, dana kelurahan ini sebijaksana mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang terakhir mungkin dari Bu Ni bisa menyampaikan closing statement untuk teman-teman sahabat Potret Media yang ada di rumah. Iya Mbak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati, yang mana sampai hari ini, sampai detik ini Pasuruan itu sudah menuju ke Pasuruan dalam satu genggaman. Luar biasa Pasuruan ini. Romantis sekali ya Pak Bupati. Iya betul. Dan yang kedua, saya mengajak seluruh perangkat daerah, perangkat desa untuk bisa move on dari kebiasaan lama, tradisi lama, untuk bisa menuju ke desa cerdas. Istilah jenengan desa cerdas, smart move on, karena kita sekarang sudah masuk ke dunia digitalisasi. Kalau zaman dulu ada peribahasa mata jendela hati, kalau sekarang buku jendela dunia. Kalau sekarang itu teknologi adalah jendela masa depan. Kalau kita terlambat mengikuti perkembangan zaman, insya Allah kita akan tertinggal. Iya, betul. Jadi kita harus membuka diri, wani kolaborasi dengan seluruh elemen, sehingga nanti desa menjadi desa cerdas, masyarakatnya sejahtera. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, para wakil rakyat dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan sudah memberikan beberapa statement positif ya kepada masyarakat yang ada di rumah. Dan kita doakan selalu semoga Kabupaten Pasuruan ini terutama menjadi kabupaten yang semakin cerdas dan juga responsif ya. Amin. Kembali seperti yang Pak Kasiman tadi bilang, smart village to the smart city. Sahabat-sahabat Potret Media yang ada di rumah. Terima kasih sahabat-sahabat Potret Media yang sudah senantiasa menemani kita di Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Saya Nisoma Sedatulina selaku host dari Jawara dari Potret Media. Mohon maaf bila mana ada kesalahan atau kekurangan. Dan saya sampaikan terima kasih. Jangan lupa selalu ikuti kita di Potret Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.